Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu pada Minggu Paskah keempat tahun C, sekaligus sebagai Minggu Panggilan menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Saya mengajak kita, saudari-saudara, merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 sebelum kita mendengarkan renungan. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau boleh dikelompokkan atau dikategorikan, maka pada dewasa ini ada 3 golongan yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Kelompok yang pertama itu adalah orang yang hanya memperhatikan apa yang dibuat Yesus bagi dirinya, tetapi tidak mau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kelompok yang kedua, itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan dia, tetapi tidak mau mengikutinya. Dan kelompok terakhir, kelompok ketiga adalah orang-orang yang mau mendengarkan dan mau mengikuti dia. Kelompok inilah yang kemudian dipuji oleh gereja. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari murid Yesus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari kata-kata Yesus, ada satu kata kunci. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kata kuncinya adalah mendengarkan. Apa artinya, saudara-saudari? Dalam hal ini, kita perlu membedakan dalam bahasa Inggris menjadi lebih jelas arti kata mendengar dan mendengarkan. Dalam bahasa Inggris, mendengar itu to hear, tetapi mendengarkan dimaknai sebagai to listen. Sebab mendengarkan itu berarti sama dengan memperhatikan. Artinya melibatkan unsur hati di sana, tidak hanya melibatkan telinga. Mendengarkan itu ada perhatian, ada kemauan, kesengajaan, ada keterlibatan, ada minat. Ada sikap menerima orang lain, ada kesediaan untuk berkomunikasi, dan orang itu rela dipengaruhi oleh apa yang dikatakan pihak lain. Maka mendengarkan itu harus dengan kemauan dan kesengajaan. Bahkan kadang harus berani meluangkan waktu. Sedang mendengar itu tanpa perhatian. Sehingga kadang-kadang kita mengatakan mendengar itu seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sambil sibuk mendengar suara orang, masa bodoh, orang menjadi cuek, pasif. Maka mendengarkan sabda Tuhan itu berarti orang mau memahami apa yang difirmankan Tuhan, memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan. Ada paham yang kurang tepat bahwa kalau kita mendengar
bahwa orang beriman itu, orang Katolik itu yang penting berdoa. Kita tidak sadar bahwa dengan berdoa atau dengan beribadah saja, kita sebenarnya sedang membuat hubungan searah dengan Tuhan. Satu arah saja. Kita berinisiatif berkata kepada Tuhan dan Tuhan harus mendengarkan kita. Ini yang saya maksudkan membangun hubungan searah, bukan hubungan dua arah. Dan kita lupa saudara-saudara kadang-kadang bahwa kitalah sebenarnya yang harus mendengarkan firman Tuhan dan memahami kehendaknya. Apa sebabnya kita harus atau kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, tanpa mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan mengenal kehendak Tuhan. Karena itu, Santo Hieronymus mengatakan tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal sabda Tuhan yang itu berarti kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak akan merasakan jamahan atau sentuhan Tuhan di dalam hidup kita. Akibatnya, kita mempunyai gambaran kekatolikan menurut selera pribadi, menurut selera kita sendiri, atau menurut pendapat kelompok saja, dan kadang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Suara Tuhan itu, saudara-saudara, mempersatukan domba-domba. Sehingga orang yang tidak mau mendengarkan firman-Nya juga tidak akan mau bersatu dengan yang lain. Serentak kita diingatkan saudara-saudara bahwa gereja itu adalah persaudaraan. Gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Kunci kesatuannya ialah kalau kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, Gembala kita, mengenal kita masing-masing. Itu berarti bahwa Tuhan itu mengenal situasi kita masing-masing, mengenal kebutuhan kita. Kalau seorang imam tidak mengenal nama-nama seluruh umat, karena imam itu terbatas, dan tugas imam hanya teman seperjalanan dengan umat yang bertugas untuk mempersatukan umat. Tak mungkin mengingat seluruh umat yang jumlahnya ribuan. Dan yang terpenting ialah bahwa suara Tuhan itu menyelamatkan. Suara Tuhan itu menyelamatkan. Firman Tuhan memberi arah kepada hidup kita, memberi orientasi. Suara Tuhan berbeda dengan apa yang digemborkan oleh masyarakat, atau apa yang dijanjikan oleh tokoh masyarakat, atau apa yang diiklankan. Karena belum tentu itu semua membawa kita kepada keselamatan. Dalam masa di mana kita hidup dengan perkembangan media sosial, media digital yang luar biasa, kadang-kadang viralitas lebih mempengaruhi kita daripada kebenaran. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, situasi rawan dalam gereja, saudara-saudara, antara lain disebabkan karena banyak umat yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi melaksanakannya. Akibatnya adalah gereja menjadi semacam organisasi kemasyarakatan biasa, atau terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang punya pendirian sendiri-sendiri. Mereka lebih suka mendengarkan suara yang menyenangkan, yang sesuai dengan kehendak pribadi, daripada suara Tuhan atau suara gereja yang resmi. Karena sering kali dirasakan bertentangan, tidak sesuai dengan keinginan, kehendak pribadi atau kelompok. Kadang ikut adat atau ikut tradisi yang sudah lama berakar dianggap sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Padahal kerap kali justru kita perlu setiap kali berusaha untuk
dicocokkan dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kecuali itu, suara Tuhan itu kadang tertutup oleh media massa. Tertutup oleh riuhnya media sosial. Tertutup oleh berita-berita viral. Tertutup oleh iklan-iklan, sehingga orang tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Atau sulit untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara dunia. Banyak orang mencari aman dengan mengikuti suara yang kuat atau suara mayoritas, sehingga kadang tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, atau bahkan merusak, atau bahkan menyesatkan, menyimpang. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Keluarga yang tidak dibiasakan atau tidak biasa mendengarkan sabda Tuhan biasanya juga mempunyai wawasan yang dangkal, yang sempit, menyendiri dan kurang akrab dengan gereja dan kelompok-kelompok kecil dalam gereja. Apakah itu namanya lingkungan, basis, wilayah, kering, atau dan sebagainya. Sibuk dengan urusan sendiri, merasa cukup dengan setiap hari Minggu berangkat ke gereja, merayakan misa, tapi kembali ke rumah, kembali ke lingkungan menjadi pasif, tak pernah terlibat. Sibuk dengan pikiran dan urusan sendiri. Akibatnya keluarga tidak mencari kehendak Tuhan di dalam kebersamaan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jelaslah bahwa dalam situasi-situasi di mana kita tidak dibiasakan mendengarkan sabda Tuhan, tidak mendengarkan kehendak Tuhan, membawa dampak-dampak yang buruk di dalam persekutuan yang paling kecil, yaitu keluarga. Dan itu akan membawa dampak, membawa pengaruh dalam hidup gereja. Hidup sebagai paguyupan, kumpulan umat Allah dimanapun Anda tinggal, Anda hidup. Orang yang tidak biasa mendengarkan sabda Tuhan juga akan sulit mendengarkan suara orang lain. Sulit untuk memahami pendapat orang lain yang berbeda dan cinta kasih yang semakin pudar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mari kita melihat keluarga kita masing-masing. Dalam keluarga, semangat untuk mendengarkan sabda Tuhan dapat dipupuk melalui kebiasaan doa bersama. Dapat dipupuk dengan keberanian untuk mengadakan pembacaan kitab suci untuk seluruh keluarga. Mendengarkan siraman rohani sebagai keluarga. Berani mengadakan pembacaan kitab suci untuk seluruh keluarga, terutama anak-anak. Berani bersoal jawab, berani berdiskusi tentang iman. Sangat baik bahwa dalam keluarga Katolik juga diciptakan suasana rohani, suasana liturgis dalam keluarga. Dengan membiasakan tadi doa bersama, atau ibadah keluarga, membaca kitab suci bersama, mendengarkan siraman rohani bersama. Ada kebiasaan untuk secara bergantian memimpin ibadah atau doa dalam keluarga. Dan macam-macam hal yang bisa mendukung terbangunnya suasana rohani dalam keluarga. Karena kadang saudara-saudari dalam keluarga Katolik, kita harus mengakui bahwa sangat miskin dukungan untuk menciptakan suasana rohani. Kita perlu membiasakan keluarga, membiasakan anak-anak dengan menciptakan suasana rohani dalam keluarga. Sebab apa yang anak-anak rasakan, yang mereka lihat, yang mereka ikut libati dalam keluarga, itulah yang mereka kemudian hidupi. Mereka praktekkan
mereka ulangi dalam keluarga mereka nanti. Semoga saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk senantiasa mendengarkan Dia. Sebab kalau kita mengaku sebagai domba-domba Tuhan, maka mau atau tidak kita siap mendengarkan suara Tuhan. Lebih dari suara-suara duniawi yang kadang lebih keras, tetapi belum tentu benar apalagi menyelamatkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian sebagai domba-domba yang baik bagi Tuhan Sang Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami dan kami menjadi domba-domba-Mu. Kuatkan kami agar kami mampu mendengarkan Engkau sebagai gembala kami. Mendengar dengan hati yang kemudian turun di dalam sikap hidup kami, berdampak, berbuah. Kuatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh menyediakan waktu untuk mendengarkan Engkau, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu semakin kami muliakan dalam kesaksian hidup kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.